Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ayu News Sore. Lebih dari 3 pekan polisi berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penculikan terhadap Malika Anastasia, bocah 6 tahun di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku adalah seorang mantan narapidana kasus pencabulan anak di bawah umur dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Rasa kangen saya, kecamuk saya, campur aduk. Malika, bocah berusia 6 tahun yang hilang hingga kini masih belum ditemukan. Jejak kelam terduga pelaku penculikan Malika Anastasia mulai terkuak. Terduga pelaku dengan nama Iwan Sumarno berusia 42 tahun, warga Kampung Malaka, Cilincing, Jakarta Utara. Iwan Sumarno alias Jeki ternyata mantan narapidana kasus pencabulan anak di bawah umur pada tahun 2014. Pelaku pernah menjalani hukuman selama 7 tahun dan bebas dari penjara pada tahun 2021. Kini Iwan masuk dalam daftar pencarian orang. Identitas terduga pelaku terungkap berdasarkan informasi adanya kesamaan fisik terduga pelaku dengan pelaku penggelapan sepeda motor di RW 5 Kelurahan Pademangan yang diamankan warga beberapa waktu lalu. Wajah dari orang yang memang menggunakan gerobak tersebut, di mana dari wajah tersebut kita bisa memberikan sedikit ada gambaran mulai dari muka, kemudian ciri-ciri sering menggunakan topi sebagaimana yang disampaikan oleh keluarga korban. Dari sini kemudian kami lanjut melakukan upaya identifikasi dan kami menemukan juga gerobak yang ternyata sudah dijual oleh pelaku di Pasar Poncol Senen. Penculikan ini terjadi pada 7 Desember 2022. Korban dan pelaku memang sudah saling kenal sehingga membuat korban tidak melawan. Kepada kedua orang tua korban, pelaku mengaku bernama Yudi, 38 tahun yang bekerja sebagai manusia gerobak, mengajak korban dengan alasan ingin membelikan ayam goreng. Namun siapa sangka jika korban justru dibawa kabur pelaku. Sudah 10 hari saya nggak melihat anak saya, Pak. Rasa kangen saya, kecamuk saya, campur aduk. Saya kepingin anak saya pulang. Walaupun apapun saya tetap mencari. Dimanapun dia berada saya tetap mencari. Dengan apapun saya tetap mencari agar anak saya pulang. Berbekal hasil rekaman, orang tua korban pun telah melaporkan penculikan ini ke polisi, namun hingga kini polisi juga belum berhasil meringkus pelaku. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Penculikan anak membuat warga resah karena pelaku memang berkeliaran di sekitar kita. Dan berikut penelusuran tim iNews Files yang berhasil mewawancarai pelaku penculikan yang beroperasi di Jakarta berdasarkan pesanan dengan alasan untuk diadopsi. Kasus penculikan anak yang terjadi di kawasan Gunung Sahari membuat masyarakat resah. Pasalnya, pelaku merupakan orang yang dikenal oleh orang tua korban. Berdasarkan data Polri, pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 1.970 kejadian dalam kasus kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Catatan ini menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 2.303 kejadian. Dalam rentang 2015 hingga 2020, catatan tertinggi dari kejahatan ini terjadi pada 2016 yang mencapai 2.885 kejadian. Berlatar kasus tersebut, tim iNews File mencoba menemui salah satu pelaku penculik anak di kawasan Jabodetabek. Sebut saja namanya Ana. Kepada kami, Ana bersedia belak-belakan membongkar praktik kejahatannya. Ya awalnya kan karena krisis gini, aku udah kerja lagi ya dari teman ke teman gitu. Lu bisa nggak nyariin anak? Kalau bisa, gua ada channel tempat buat nyerahinnya. Tapi menurut pesanan, maunya kayak gimana orangnya. Kalau kriteria mah enggak, paling usia sama kelamin, jenis kelamin. Menjadi pihak ketiga, Ana tidak pernah bertemu si pemesan anak. Yang Ana tahu, korbannya akan digunakan untuk keperluan adopsi.
pernah nanya, bilang katanya buat diadopsi, buat dijual lagi. Tapi nggak tahu juga kan kita gitu. Laki-laki yang sering umur 5 tahunan apa 4 tahunan gitu, bisa sampai 3 jutaan. Untuk wilayah operasi, biasanya Ana memilih tempat bermain anak yang minim pengawasan orang tua. Rumahnya kan aku nggak tahu kan, ya, pokoknya anak yang main gitu kan, lagi main, orang tuanya juga nggak ada. Ya udah, situasi dan kondisi memungkinkan, aku ambil. Dalam menjalani aksinya, Ana punya trik andalan agar sang target mau menurutinya. Jika target menolak ikut, maka aksinya tak akan dilanjutkan. Awalnya lihat mana yang lengah ya kan, nggak ada orang tuanya. Aku bujuk-bujuk mau siapa namanya, terus mau jajan nggak? Ayo kita jajan yuk warung. Udah anaknya ikut, mau ikut kalau mau ikut, kalau enggak ya nggak paksa. Lihat sikon aja makanya kan, situasi dan kondisi. Udah anaknya mau, ya udah saya ajak. Ini modus-modus umum ya, yang apapun kejahatan, baik itu kejahatan seksual, penculikan gitu ya, kekerasan dan seterusnya gitu ya, pasti diiming atau itu diancam. Pertama awalnya nggak mau, kalau nangis aku juga nggak mau, ngeri juga kan. Nah kalau diam anaknya nurut, udah aku bawa. Nanti pasti kalau udah lama dia nyariin ibunya, nangis kalau di tempat jauh makan itu. Telah malang melintang di dunia kriminalitas, Ana mengaku punya rasa khawatir terhadap nasib para korbannya. Saya juga sekarang suka mikir ini buat apa anak-anak ini, apa benar diadopsi, buat diangkat anak, apa organ-organ tubuh kayak ngeri juga kalau emang buat begitu kan. Aduh, ya udahlah, gimana nanti aja. Penculikan merupakan bentuk dari ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Apalagi situasi baru itu tidak ramah terhadap anak, ya tentu ini akan mengalami situasi gangguan psikis yang saya kira dari beberapa peristiwa-peristiwa yang kita lihat gitu ya. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penculikan bocah 6 tahun di Jakarta Pusat, kami telah terhubung saat ini dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Komarudin, apakah sudah ada titik terang mengenai keberadaan pelaku? Baik, terima kasih Mbak, dapat kami sampaikan bahwa semenjak kami tetapkan sebagai DPO, tepatnya pada tanggal 30 Desember yang lalu atau hari Jumat yang lalu, tim kami tentunya lebih intens setelah mengetahui ataupun dapat memastikan identitas dari terduga pelaku yang memang selama ini kita cari-cari. Sebagaimana tahapan-tahapan yang kita lakukan, mulai dari penyelidikan, mulai kami mendapatkan informasi, kemudian mengumpulkan bukti-bukti, minta keterangan para saksi, sebagaimana rangkaian yang telah kami sampaikan berawal dari rekaman video korban yang dibawa oleh terduga pelaku dengan menggunakan bajai. Dari sana kami terus bergerak, menyisir, dan mendalami identitas ataupun ciri-ciri seperti apa sih terduga pelaku ini, kebiasaan kesehariannya seperti apa. Dari informasi yang kami dapat, bahwa orang tua mengatakan mengenal terduga pelaku dengan nama Yudi. Kemudian pekerjaannya sebagai pengumpul barang bekas dan terkadang atau seringkali terlihat dengan membawa gerobak dengan ciri-ciri khusus. Di bagian rodanya itu ada kipas, kemudian menggunakan sepeda ataupun pendorong. Nah, disinilah kami mengawal coba menelusuri siapa sesungguhnya pengumpul barang bekas dengan ciri-ciri seperti itu. Alhamdulillah kami juga mendapatkan gerobak yang ternyata memang sudah dijual oleh terduga pelaku di Pasar Poncol, Senen. Dari sana kita terus mendalami, mencari informasi, dan tim juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang ada di Jalan Industri, di mana terlihat bahwa terduga pelaku tidur di depan emperan toko, dan di sanalah
dengan IT yang ada, kita coba sempurnakan gambar sehingga kita bisa mendapatkan wajah yang cukup sempurna menurut kami. Kemudian dari itu kami juga mendalami beberapa informasi-informasi masyarakat, termasuk juga informasi bahwa ada orang yang diamankan di RW 5 Pademangan terkait dengan dugaan kasus penggelapan sepeda motor. Setelah kami datangi, kami cek dokumentasinya dan ternyata memang ada kemiripan dari orang tersebut. Sehingga kami bisa mendalami lebih lanjut identitas yang bersangkutan, di mana terakhir kita ketahui bahwa yang bersangkutan bernama Iwan Sumarno. Dari sebelumnya, nama-nama yang sempat bermunculan mulai dari nama Yudi, kemudian di kalangan pengumpul barang bekas dikenal dengan Herman, bahkan dari KTP yang kami dapatkan, kami datangi juga keluarga terduga pelaku. Di lingkungan rumahnya dikenal dengan nama Jeki. Wah. Nah inilah yang seharusnya selanjutnya kita tetapkan, dan dari foto-foto yang kami dapatkan, kami perlihatkan kembali kepada kedua orang tua termasuk saksi-saksi, dan dituangkan kembali dalam BAP bahwa memang itulah orang yang saat ini sedang kita cari hingga kita menetapkan DPO per tanggal 30 kemarin. Oke, sudah ada kabar terakhir Pak Kombes Pol terkait dengan keberadaan dari yang bersangkutan, karena kita tahu atau kita harapkan posisi dari Malika berdekatan dengan pelaku. Betul, ini juga harapan kita bersama Mbak, bahwa dengan tersebarnya ataupun dengan kita berikan informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, kita juga berharap mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan yang bersangkutan. Tentunya juga dengan kami berikan kontak person ataupun nomor yang bisa segera dihubungi manakala masyarakat ada yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa yang bersangkutan ada di Tangerang, Banten, kemudian ada di beberapa wilayah. Itu pun telah kita tindak lanjuti langsung, dan dapat kami sampaikan juga saat ini ada 4 tim yang diterjunkan untuk mencari keberadaan pelaku, termasuk juga kami sekali lagi mohon dengan amat sangat bantuan dari masyarakat untuk memberikan informasi kepada kami, karena memang data serta keseharian yang bersangkutan kita ketahui memang hidupnya berpindah-pindah, bahkan untuk tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Ini juga tentunya menjadi harapan kepada kita bahwa mudah-mudahan belum jauh dari Jakarta. Baik, Pak Komarudin, kami juga ingin mengonfirmasi, benarkah bahwa terduga pelaku ini adalah residivis kasus pencabulan anak? Betul. Data itu pun kami dapat dari keluarga terduga pelaku, di mana mereka mengatakan bahwa sebelumnya terduga pelaku juga baru saja selesai menjalani hukuman dengan kasus pencabulan anak di bawah umur. Dari informasi tersebut kami jajaki, kami koordinasi ataupun konfirmasi ke Polres Jakarta Utara, selanjutnya juga ke Pengadilan Jakarta Utara, dan memang betul data itu ada, bahwa yang bersangkutan di tahun 2014 pernah dihukum untuk kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan hukuman selama 7 tahun penjara. Baik, baik. Semoga dengan informasi ini, kemudian juga proses profil yang dilakukan oleh kepolisian, pelaku segera tertangkap, Malika juga segera diketemukan. Terima kasih Pak Kombes Pol atas waktunya bersama kami dalam iNews Sore. Sehat selalu Pak, sampai jumpa. Pemirsa, 3 pekan lebih Malika belum juga ditemukan. Lantas Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga terkait dengan proses pencarian Malika? Kami sudah terhubung dengan ibu dari Ananda Malika, Ibu Oni, dan kriminolog UI Prof. Adrianus Meliala. Selamat sore Ibu Oni dan Pak Adrianus. Baik, kita ke Ibu Oni terlebih dahulu. Bu Oni, sekali lagi kami mengucapkan duka dan kami tetap berdoa juga untuk Ibu Oni dan keluarga agar Malika segera diketemukan. Ibu Oni, dari informasi yang didapat sampai dengan saat ini, kemudian juga proses pencarian dilakukan oleh Ibu Oni dan keluarga sendiri, seperti apa Bu perkembangannya? Perkembangannya yang saya dapat dari Bapak Kapolres, lagi hari Jumat itu suami saya dipanggil untuk membahas tentang penemuan
data-data korban dan foto-foto korban, foto-foto pelaku dan data-data pelaku. Gitu. Kalau selain dari polisi, Bu Oni, Setelah apakah keluarga ada mendengar informasi dari masyarakat atau dari rekan Anda yang pernah melihat mungkin keberadaan Malika? Itu ada dari WA anak kecil. Dia mengatakan pernah melihat poster Malika sama persis yang saya lihat, Bu, katanya gitu. Terus saya bilang, itu daerah mana, Neng? Daerah tempat saya tinggal, Bu. Itu adanya di Banten. Oke. Udah di Banten, dia sempat juga saya bilang, boleh nggak saya minta Sherlock? Gitu. Nah, di Sherlock lah sama dia. Nah, setelah di Sherlock, besok siangnya saya langsung ke sana. Tapi saya nggak sampai menuju Banten, baru nyampe Serang aja saya udah mau putar balik karena kondisi jalannya banjir. Oh, baik, baik. Baik, Bu Oni, untuk pelaku sendiri yang diketahui namanya ganti-ganti begitu, Bu, kalau misalnya dari informasi kepolisian. Ibu Oni sendiri kenal, pernah ketemu? Dengan pelaku emang sering lihat, sering ketemu, karena dia lalu lalang gitu. Lalu lalang setiap harinya membawa gerobak, mengutin botol, bawa kardus, plastik, itu selalu dimasukkan ke dalam gerobak. Gitu. Pelaku ini sering berinteraksi dengan Malika, Bu Oni? Iya, sesekali. Pernah kita melerai Malika waktu pas diajak di seberang dekat kandang-kandang burung, itu lagi mendengarkan musik. Sama bapaknya seperti panggil, "Teh, Neng, sini, jangan sana-sana mulu. Udah kalau mau main HP di Mbak aja." Terus Malika bilang gini, "Enggak sama Mbak nggak pernah boleh," kayak gitu. Mendingan sama Om, karena Om orangnya sayang, Om orangnya baik, dia bilang gitu. Berarti selama ini ketika Malika kontak sama yang bersangkutan, pelaku ini, apakah ada yang mengawasi? Apakah ada orang tua atau orang lain yang juga bersama dengan mereka? Enggak, paling ayahnya sama kakaknya yang selalu ngingetin Malika untuk jangan pergi jauh-jauh. Kalau ikut siapa, ngobrol siapa, kalau nggak ada dede apa nggak ada mbak, jangan kemana-mana gitu. Baik, baik. Baik, saya ingin ke Prof. Adrianus. Pak Adrianus, Anda sempat mengatakan bahwa penculikan anak ini sebenarnya adalah kejahatan yang sulit untuk dilakukan. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, karena untuk merawat anak itu kan susah ya. Tidak usah oleh orang lain, oleh orang tuanya sendiri susah ya. Nah, apalagi ketika orang lain itu tidak dikenal, lalu kemudian dibawa ke tempat yang asing bagi anak, maka tentu akan sulit tidur, sulit makan, sulit untuk beristirahat, dan lalu lama-lama kemudian kesehatannya akan mundur dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan penculikan anak bukan sesuatu yang mudah. Nah, maka kemudian versi yang terbaru adalah penculikan anak dalam rangka trafficking. Jadi anak diculik bukan untuk dijadikan sebagai bahan ransom atau tebusan, tapi untuk dijadikan sebagai bahan dagangan. Dagangan untuk apa? Bisa untuk dalam rangka prostitusi ilegal, dalam rangka untuk dipekerjakan, misalnya untuk dijadikan sebagai pengemis, atau dipekerjakan di sektor-sektor industri yang tidak memiliki standar kesehatan misalnya, atau untuk dijadikan diambil organ tubuhnya, ya macam-macam, atau untuk diadopsi juga bisa, diadopsi secara ilegal juga oleh keluarga-keluarga yang ingin punya anak secara cepat. Jadi dengan harapan bahwa di tempat dia menjadi sumber trafficking itu, lalu kemudian anak mendapatkan fasilitas yang lebih bagus. Tapi minimal dari pencurinya jelas tidak ada satu fasilitas yang bagus dalam rangka membuat anak sejahtera, gitu. Baik, kalau misalnya dari motif sendiri, Prof. Adrianus, ketika pelaku ini ada pola mendekati anaknya terlebih dahulu, kemudian melakukan tindakan penculikan, berarti ada kekhawatiran atau ada dugaan trust antara korban dengan pelaku sempat terjalin, seperti itu? Betul sekali, dan kalau pada kasusnya
anak Malika ini, saya kira tersangka itu Percaya? percaya betul-betul membuat satu situasi di mana anak Malika itu percaya betul, sehingga kemudian ketika sampai diantar ke tempat tertentu juga kemudian tidak berontak. Oke. Jadi bandingkan dengan yang tadi diwawancarai oleh iNews, di mana wanita itu lalu hanya menyapa saja gitu ya. Tentu ketika kemudian dibawa serta ke satu tempat, maka nggak usah jauh-jauh, pasti anak itu sudah berontak. Maka terpaksa kemudian dilakukan satu kekerasan oleh si wanita tersebut. Tapi dalam konteks anak Malika, karena sudah percaya, maka mungkin dibawa sampai mana ya, sampai luar Jakarta pun juga tentu dia nggak akan curiga. Alhasil kemudian tidak usah ada meronta-ronta sehingga kemudian menimbulkan kecurigaan dari orang lain, begitu. Okay. Identitas terduga pelaku ini kan sebenarnya sudah diungkap oleh kepolisian. Anda melihatnya, Prof, apa yang masih menjadi kendala polisi dalam menemukan lokasi dari terduga pelaku dan Malika itu sendiri? Yang pertama ingin saya sebutkan bahwa mencari identitas pelaku dalam waktu 4 minggu setelah kejadian itu menurut saya bukan prestasi ya. Jadi menurut saya ini malah karena lambat, dan terima kasih kepada media yang telah berkali-kali mengangkat ini sehingga kasus ini menjadi viral dan menjadi perhatian banyak orang. Andaikan saja tidak diviralkan oleh teman-teman media, mungkin 2 bulan kali baru jati dirinya ini kelihatan ya. Itu pertama. Yang kedua, betul bahwa dengan mengetahui jati diri itu satu hal, sementara menemukan pelaku dan juga menemukan korban itu hal yang lain. Jadi saya kira perjalanan masih panjang ini. Kita jangan dulu berbesar hati ya, karena selama pelaku belum ketahuan, maka pada saat itu belum juga ketahuan anak Malika, dan banyak hal-hal yang mungkin tidak terlalu menyenangkan itu akan terjadi pada anak Malika. Maka kita berdoa saja agar kemudian hal-hal yang buruk itu tidak terjadi. Begitu. Baik, tapi harapan akan selalu ada, Ibu Oni, mungkin juga dengan doa, dibantu doa dari seluruh warga yang mengetahui kasus ini, berdoa agar Malika segera diketemukan. Tapi Ibu Oni mungkin bisa katakanlah dibagi kepada kami, rencana kedepannya dari keluarga sendiri akan mencari di titik-titik mana saja, upaya apa lagi yang akan dilakukan, Ibu? Ibu Oni? Saya akan terus mencari dan mencari. Ya, saya akan terus mencari dan mencari, walaupun itu di titik-titik yang rawan sekalipun. Karena tekad saya harus bisa menemukan anak saya. Kita doakan agar itu dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lagi-lagi Bu, ada berapa anggota keluarga atau mungkin dari pihak keluarga sendiri yang saat ini sedang melakukan pencarian? Dari adik-adik saya, terus dari keponakan-keponakan suami saya, dan sekerabat lingkungan masyarakat di rumah saya tinggal juga membantu. Baik, Bu Oni, mungkin siapa tahu kalau Malika kebetulan bisa nonton siaran iNews saat ini. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Malika? Saya ingin menyampaikan untuk anak saya, Neng, pulang, Ibu udah kangen sama Neng. Maafin Ibu kalau Ibu bawel, suka marah-marah sama Neng. Neng pulang ya, udah lama, berhari-hari Neng ninggalin Ibu. Emang Neng gak sayang sama Ibu? Ibu kangen sama Neng. Pulang ya Neng, pulang cantik Ibu. Kita jalan-jalan, kita ke rumah Bibi. Kita ambil rambutan buat Neng. Bu Oni, saat ini kan sedang masa libur akhir tahun ya, biasanya dimanfaatkan untuk bersama keluarga begitu. Kalau ada Malika, biasanya libur akhir tahun seperti ini apa yang dilakukan keluarga, dilakukan ibu bersama dengan Malika? Kita seringnya kalau abangnya liburan itu sekolah, kita main di PLTU. Dekat pinggir pantai itu yang banyak-banyak kapal-kapal rusak. Sering ke situ kalau liburan. Oke, apakah juga akan ada pencarian di titik-titik itu? Siapa tahu Malika berkata kepada pelaku ingin pergi ke sana karena itu tempat liburan yang biasa dilakukan atau didatangi bersama dengan keluarga. Sudah 2 kali sampai saya sempat nginep di sana.
Baik Bu Oni. Baik. Kami harapkan agar lagi-lagi Malika segera ketemu ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oni dan juga Profesor Adrianus Meliala atas waktunya bersama kami di iNews Sore hari ini. Sekali lagi doa kami masih tetap akan bersama dengan Malika segera diketemukan. Selamat sore Bapak Prof dan juga Ibu Oni. Sampai jumpa. Pemirsa, batas penghasilan kena pajak bagi masyarakat Indonesia berubah. Nantinya masyarakat dengan penghasilan 5 juta rupiah akan kena pajak sebesar 5%. Tetaplah bersama kami, iNews Sore segera kembali.